Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji bil khusus musalla Shoto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat, baik yang kecil apalagi yang besar, baik yang kita tidak sadari apalagi yang kita sadari, sehingga semoga Allah menggolongkan kita min ibadihi syakur, ya, di antara hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpahkan kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di majelis ini dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas fadlu husni dhanni billah wa 'azimur raja'i fihi, keutamaan berprasangka baik dengan Allah, husnul dhan dengan Allah, dan keutamaan memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berprasangka baik itu apa sih? Ya, meyakini. Berprasangka itu bukan menduga-duga, tapi yakin betul Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yakin betul kalau Allah akan menyayangi kita. Yakin betul kalau Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Itu kurang lebih maksud daripada berprasangka baik, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'a fil haditsil qudsi, ada satu hadis qudsi yang menjadi kabar gembira bagi kita yang berlumuran dosa. Hadisnya berbunyi, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, ma da'utani wa rajautani laka ala ma kana minka wala ubali, selama kamu masih mau berdoa kepadaku, masih berharap kepadaku, maka akan ku ampuni seluruh dosa yang pernah kamu lakukan, dan aku tidak peduli seberapa besar dosa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, andaikan dosamu sampai ke penjunjung langit, ya, sampai meninggi ke langit, tapi setelah kamu berdosa sampai ke langit itu dosanya, kamu datang kepada saya dan minta maaf, pasti kuberikan maaf. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andaikan engkau mati, meninggal, kemudian berjumpa denganku nanti membawa sebumi dosa,
sebumi kesalahan. Dan di antara kesalahan itu tidak ada syirik kepadaku, ya, tidak ada menyekutukan Allah. La ataituka biha maghfirah, niscaya akan kudatangkan ampunan yang sebesar dosa yang kamu bawa untuk Allah ampuni. Luar biasa Pak, ini dosa. Kita yang datang nanti berjumpa dengan Allah, jika membawa dosa, husnudzan Allah akan ampuni semua dosa-dosa itu, Pak, yakin. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain disebutkan anna husnal dhanni min husnil ibadah, bahwasanya berprasangka baik dengan Allah adalah bagian dari kebaikan ibadah. Ustaz ingatkan lagi, yang dimaksud kalau berprasangka ini dalam kehidupan kita sering diartikan apa Pak? Menduga-duga ya. Menyangka itu menduga, berarti menduga Allah ini baik dai, Allah baik dai. Itu namanya bukan. Yang dimaksud dzan di sini, perhatikan. Yang dimaksudkan dengan dzan atau dugaan di sini adalah keyakinan. Yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Ya, bahkan beberapa kali kami sampaikan kepada jamaah, ya, pada terutama yang muda-muda yang melok ngaji kami di rumah, di majelis, sering kami sampaikan, tidak ada satu orang pun di majelis ini, baik yang tua ataupun yang muda, kecuali pasti punya masalah. Aku punya masalah, bapak punya masalah, entah masalah yang anak, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah kerjaan, macam-macam. Dan semua masalah itu Pak, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hati kita, sampai-sampai kage mak mano nasib anakku, kage mak mano nasib cucungku, kage mak mano nasib kerjaanku, kage mak mano rezeki, macam-macam. Kekhawatiran itu obatnya satu Pak, husnudzon kepada Allah. Yakin insya Allah kita akan dikasih yang terbaik. Yang sakit yakin Allah kasih sembuh. Yang sekadang rezekinya lagi sempit, yakin rezekinya akan dilapangkan Allah. Yang hari ini punya masalah dengan anaknya, dengan keluarganya, yakin akan selesai dengan waktunya, pada waktunya yang tepat. Semuanya diawali dengan husnudzan, berprasangka baik, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Dalam hadis, dan ini kalau saya boleh sebutkan, husnudzan itu ya berprasangka baik atau meyakini kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ada titik-titiknya. Sebetulnya berhusnudzan, berprasangka baik itu kapan baik? Pagi, siang, sore. Tapi ada titik-titik tertentu di mana husnudzan itu lebih ditekankan. Yang pertama, ketika doa. Kalau lagi doa itu jangan sampai di batinnya besit dikabulkan dai. Itu namanya belum yakin. Kira-kira dikabulkan enggak Pak Ustaz? Jangan, doa itu harus yakin akan dikabul oleh Allah. Dalam khutbah Jumat pernah enggak dengar atau bahkan mungkin sering dengar khatib mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Apa maknanya itu Pak? Ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum, dan kalian saat berdoa itu muqinun, yakin, bil ijabah, bahwasanya doa itu akan diijabah. Itu pesan khatib saat khutbah itu. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Duduk khatibnya. Itu kan nyuruh, maksudnya doalah dan yakin kalau doa itu dikabul. Gimana enggak yakin Pak kalau doa itu dikabul? Para ulama mengatakan, termasuk Imam Ibnu Athaillah, wahai kaum muslimin, jika lidahmu tergerak untuk berdoa,
Itu tanda kalau Allah ingin memberimu sesuatu. Aku nanya, yang gerakkan lisan Bapak doa siapa? Yang gerakkan doa itu siapa, Pak? Allah. Allah gerak ke lisan kita berdoa itu kenapa lah kira-kira? Karena Allah nak nunjuk sesuatu. Allah mau ngasih sesuatu. Jadi begitu lisan ini tergerak saja untuk doa, itu tandanya Allah mau ngasih. Tapi namanya Allah yang ngasih, jangan kita yang dikte. Jangan dikte waktunya, jangan dikte bentuknya. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Doalah dan yakin kalau doanya itu dikabul. Yang doa anaknya ingin jadi anak yang soleh, anak yang berhasil, yakin sama Allah pasti dijadikan anak yang soleh. Yang belum dapat pekerjaan yang layak, yang cukup, yakin Allah kasih pekerjaan yang layak dan cukup. Fa innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbal, tidak akan menerima doa min qalbin, dari hati ghafil, yang lalai, lahin, yang enggak serius, yang enggak yakin kalau doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini husnudzon yang penting. Yang pertama adalah saat berdoa. Yang kedua, indal musibah, ketika datang musibah. Aku dulu dengar cerita siapa entah jamaah sini atau jamaah mana, rumahnya kebakaran di bawah musim 6. Begitu kebakaran, entah tahun berapa lupa aku. Begitu kebakaran, tidak nyangka bakal jadi musim 6. Jadi tanahnya itu diganti rugi, ganti untung namanya. Sampai bisa bangun rumah lebih mewah daripada rumah yang kebakar. Sampai dia doa, kalau dibakar lagi tidak apa-apa kaget. Habis. Rupanya kedua tidak kata ganti. Lupa aku siapa yang cerita sama aku. Sampai aku posat sampai mikir, hikmahnya, dibakar dulu sedihnya Ustaz, tapi mak mano, aku yakin ke keluarga sabar, insya Allah ada hikmahnya. Datang proyek musim 6 itu Pak, dapat ganti untung. Ya, karena mungkin, dan saya yakin beliau saat itu sabar dan menerima itu Pak. Nah, husnudzon saat musibah memang berat sekali, memang tidak mudah Pak. Ini teori ya Pak ya. Saya pun belum tentu sanggup. Ya. Kehilangan sesuatu yang kita sayangi, yang kita senangi, kehilangan motor misalnya. Baca tidak kira-kira husnudzon saat itu? Salah aku apa ya Allah? Aku lagi sholat ya Allah. Yakin nak diganti Alphard itu. Hilang baik kalau itu itu ujian ya. Nah, dan saat itu husnudzon di kala musibah ya sangat diperlukan, karena kalau tidak orang bisa suudzon sama Allah. Dan kalau sudah berprasangka buruk sama Allah, ya Allah salah saya apa? Saya ini udah sholat, sudah macam-macam, kok nasib hidup saya kayak gini amat sih hidup saya, misalnya. Rugi 2 kali. Sudah suudzon, nggak berubah juga nasibnya. Apes. Berprasangka baik sama Allah. Insya Allah ada sesuatu yang Allah siapkan. Dan betapa banyak musibah yang di kemudian hari orang yang kena musibah dengan sabar itu mengatakan, alhamdulillah, untung ada musibah itu. Coba kalau nggak ada. Iya Pak. Saya punya kenalan dulu di kampung. Orang tuanya rajin, guru ngaji saya malah. Salah satu guru ngaji saya, ibu-ibu perempuan. Anaknya tidak nurut. Bandul, main motor, macam-macam. Akhirnya nabrak gorong-gorong. Pengkolan mak ini di daerah Cerucuk Pak. Mungkin tahu Pak yang masuk itu. Pas pengkolan mak ini ada gorong. Di kampung itu kan masih banyak gorong-gorong itu Pak. Tabraknya motor, wah patah kakinya. Akhirnya disangkal putung nih, bahasa wong kampung itu.
dipasanglah setelah sangkal gipsum, 6 bulan tidak bisa gerak. Tapi setelah itu mungkin selama 6 bulan dia merenung, mungkin aku nih bandel sama wong tua, padahal ibu aku guru ngaji, macam-macam. Setelah itu berubah menjadi marbot masjid, ngabdi untuk masjid, tiap hari gawe yang bersihkan masjid, ngundang azan dan seterusnya, menjadi orang ahli ibadah setelah itu. Coba kalau nggak musibah, mungkin lebih parah dari itu berandalannya. Walaupun kita minta sama Allah, kalau negor jangan lewat tabrakan itu ya. Yang lain baik itu ya. Itu yang doanya para ulama, Allahumma altuf bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, lembutkan aku dalam ketentuan takdirmu ya. Lembut-lembut ya Allah, kalau nak negur aku untuk jangan sampai patah kaki apa kan. Apalah misalnya kesengat lembah baik misalnya. Baca ngatur Tuhan ya. Itu minta Allahumma altuf ya, Allahumma altuf, yani Allah lembutkan ya Allah bima jarat bihil maqadir. Doa ini saya dengar dulu dari seorang khatib Jumat di Mesir, namanya Syekh Abdullah. Tiap doa itu terus yang dibacanya. Akhirnya uang itu diserempet, mau meninggalnya hanya diserempet motor, terduduk, meninggal. Kalau dikabulkan doa itu, bukan kalau yakin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzan yang kedua itu saat musibah. Itu berat sekali. Pertama saat berdoa, kedua saat musibah. Banyaklah, mungkin setiap bapak-bapak, ibu saya ada kisah-kisah dulu yang untunglah terjadi itu Ustaz, kalau enggak itu enggak katema. Itu namanya orang. Tapi dengan husnudzan, berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, 'inda syiddah, ketika menghadapi masalah yang berat. Ketika menghadapi masalah, ya masalah apa misalnya, ya ribut sama istri sampai harus bercerai, ribut panas. Husnudzan, keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling penting, sampai-sampai Nabi mewasiatkannya 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Apa itu? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik dengan Allah. Maksudnya apa? Husnudzan yang keempat adalah berprasangka baik dengan Allah saat sakaratul maut. Pak, Bu, ingat betul omongan saya ini. Ini ucapan Nabi sebetulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti bapak, ibu saya menghadapi sakaratul maut, yang bekal yang paling penting bapak tanamkan di hati, mohon maaf, ketika posisi sedang berbaring, mungkin mata sudah nggak sanggup dibuka, orang sekitar mungkin sudah pada baca Yasin galau, dokter mungkin berbisik dengan keluarga, dakati harapan. Saat itu kita dengar, tidak bisa ngomong, mata tidak bisa terbuka. Yang bapak harus pastikan di dalam hati adalah keyakinan kalau Allah akan memasukkan kita ke surga. Itu pesan Nabi, Pak. Jangan mikir dosa-dosa yang, waduh dosaku banyak nih, lagi aku pasti digebukin malaikat. Nggak usah. Toh, buat apa bapak mikir dosa-dosa itu? Orang waktu udah mau nak ninggal, tidak bisa berbuat juga, tidak bisa sholat juga. Jadi yang tersisa apa dalam pikiran itu? Berprasangka baik kalau Allah akan memaafkan dosa kita, Allah akan memasukkan kita ke surga, Allah akan mengampuni semua kelalaian dan kekhilafan kita. Saya bacakan satu hadis di sini, satu kisah ya. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi masuk menjumpai seorang pemuda yang sedang sakaratul maut.
Nabi bertanya, kaifa tajiduk? Apa yang kamu dapat? Apa isi hatimu ketika sakaratul maut itu? Qala arjullaha ya Rasulullah. Aku cuma berharap Allah mengampuniku. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut tentang dosa-dosaku. Apa kata Rasulullah? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidak ada bergabung, ya, tidaklah dua hal bergabung dalam hati seorang muslim ketika dia sakaratul maut. Dua perasaan apa tadi? Perasaan berharap Allah mengampuni, perasaan takut terhadap dosanya. Kecuali Allah pasti akan memberikan, ya, apa yang dia harapkan, dan Allah berikan rasa aman terhadap apa yang dia takutkan. Makanya nanti itu pesan kami tadi dari pesan Nabi Muhammad. Kalau sakaratul maut, yakin kalau kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu bekal paling penting itu, Pak. Dan yang mendatang atau yang hadir di tempat orang yang sedang sakaratul maut, jangan sembarang ngomong. Tugas kita ketika datang saat orang sakaratul maut itu membayangkan, mengabari dia kalau Allah akan mengampuni dosanya. Jadi kalau datang orang lagi sakaratul maut, ya, dibisikkan di telinganya, insyaallah yakin Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Ya, insyaallah surga lah nunggu kita. Dibisikkan ke telinga dia, bukan dibisikkan, "Oi, kau ini dulu dosanya besar nih, oi, mana lah kau kaget." Jangan, sudah nggak ada manfaat, mau nak mati. Ini orang yang takziah tidak ngerti, Pak. Jadi kalau orang sudah mau meninggal, yang dibisikkan adalah hal-hal yang membuat dia berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada cerita begini. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi. An Hayyan ibni Nadhr, ya, an Hayyan abi Nadhr. Jadi ada seorang tabi'in ini, ya. Kharajtu 'aidan li Yazid bin al-Aswad. Satu hari aku menjenguk seorang ulama besar di kalangan tabi'in, namanya Yazid bin Aswad. Ketika berangkat, di tengah jalan berjumpa dengan Wathilah bin Asqa. Jadi yang sakit namanya Yazid, yang nak berkunjung, yang sikok namanya Hayyan, yang sikok namanya Wathilah. Sesampainya di tempat Yazid yang sedang sakit itu, Yazid melihat Wathilah datang. Begitu datang Wathilah, dijulurkanlah tangannya, basata yadah wa ja'ala yushiru ilaih. Sini, Wathilah ke sini. Jadi Wathilah tadi Ibnul Asqa suruh datang mendekati Yazid yang sedang sakit. Fa aqbala Wathilatu hatta jalas. Datanglah sampai duduk di dekat Yazid. Ya. Fa akhadha Yazidu bi kaffai Wathilata faja'alahuma ala wajhi. Kemudian tangan kedua Wathilah itu diambil sama Yazid, diletakkan di pipinya. Jadi sambil mungkin berbaring begini, Wathilah tangannya diambil, taruh di wajahnya. Apa kata Wathilah? Kaifa dhannuka billah? Wahai Yazid, apa keyakinanmu kepada Allah? Apa prasangkamu kepada Allah? Apa yang ada di hatimu? Kamu sedang sakaratul maut nih. Apa? Dhanni billahi wallahi hasan. Dugaanku kepada Allah, demi Allah aku menduga baik. Allah maha baik. Qala fa abshir. Kalau begitu bergembiralah, bersyukurlah, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah azza wa jalla, apa? Allah berkata, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya, kata Allah, bergantung dugaan hambaku kepadaku.
In dhanna khairan, kalau dia menduga saya baik, falahu, maka untuknya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, tapi jika dia menduga saya ini tukang marah dan sebagainya, yang buruk-buruk tidak akan memaafkannya, maka keburukan itu untuknya. Jadi bekal paling penting di masa-masa injury time itu dalam sepak bola, sakaratul maut itu masa hamba ya. Nonton bola juga ya, dulu suka nonton bola, sekarang kurang, kecuali Indonesia lawan Australia. Semoga Allah kasih buat timnas kita makin bagus lagi, insyaallah. Tadi ngisi di salah satu kantor, kepala kantornya cerita, aku kenapa suaranya habis, direkturnya itu suaranya habis, aku tidak sebut kantor apa, kenapa suaranya habis pak? Iyo, kemarin nonton bola Indonesia lawan Australia. Loh, apa hubungannya dengan suara? Iya, gara-gara kalah aku tidak pacak tidur sampai subuh. Boleh lah, pacak tidak bisa tidur, nasionalisku katanya. Oh, boleh sampai mah itu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Tapi Ustadz perlu jelaskan, ini kok larinya ke Indonesia lana. Ya, berprasangka baik kalau nanti Indonesia akan menjadi juara. Ya. Tapi ingat, berbeda antara husnudzon dengan ghurur. Pernah Ustaz sampaikan dalam satu kesempatan. Ada namanya husnudzon, berprasangka baik, yakin Allah itu maha baik, maha mengampuni, maha. Ada yang namanya ghurur, tertipu, terbuai. Apa bedanya Ustaz? Kalau husnudzon, menyangka Allah baik diiringi dengan perbuatan. Insya Allah, yang sakit misalnya berprasangka, insya Allah Allah akan kasih saya sembuh. Terus dia berobat, itu namanya husnudzon. Tapi insya Allah aku sembuh. Berobat enggak? Biarlah, kalau sembuh ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Itu namanya ghurur. Ada wong masih nganggur, belum dapat gawean. Apa enggak ini belum dapat gawean? Aku berprasangka baik dengan Allah Ustaz. Kaget, insya Allah tahun ini aku pasti dapat gawean. Lah nyari? Tidak perlu nyari, kalau memang dapat lah dapat Ustaz. Itu namanya ghurur. Husnudzon itu insya Allah Ustaz, tahun ini saya akan dapat pekerjaan yang cukup. Sudah daftar kemana? Saya sudah ngajukan Ustaz ke 5 kantor. Nah, itu namanya husnudzon. Diiringi dengan Al-Imam Hasanul Basri berjumpa dengan sahabatnya yang sudah tua, masih minum khamar. Kau ini nak sampai kapan lah, umur lah tua, masih minum khamar, mau sampai kapan? Apa kata sahabat dari Hasanul Basri tadi? Loh, kenapa kamu yang marah? Allah kan maha pemaaf. Makai ayat pula, wasi'at rahmati kulla syai'. Ini rahmat Allah meliputi segalanya. Tenang baik ya Imam, tidak usah takut. Dosaku besar, Allah ampunannya lebih besar. Apa kata sahabat? Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, iblis, ya, kamu itu dibudi ke iblis. Ya, dibudi ke itu, yang nonton YouTube ini tidak ngerti Pak bahasa Palembang. Dibudi ke itu dibohongi iblis. Iblis misik-misiknya begitu. Kalau mau diampuni oleh Allah, ya menyangka Allah baik, terus taubat, itu namanya berprasangka. Kalau berprasangka baik tapi terus maksiat, namanya ghurur. Namanya ghurur. Kira-kira bisa bedakannya? Jadi husnudzon itu meyakini
Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Baik, Maha memberi rizki, diiringi dengan usaha, diiringi dengan perbaikan. Kalau tidak diiringi perbuatan tersebut, itu namanya ghurur. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, "la yuhsinu 'abdun billahi dhann," tidaklah seorang hamba berprasangka baik dengan Allah, "illa a'tahu dhannah," kecuali dia akan mendapatkan apa yang dia duga. Wa dzalika li anna al-khaira fi yadihi. Hal itu karena kebaikan semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Amarallahu azza wa jalla bi'abdin ila an-nar." Allah memerintahkan seorang hamba untuk ke neraka. Falamma waqafa ala syafatiha, dan tatkala ia sampai ke bibirnya neraka, iltafata, begitu melihat, tidak sanggup jengoknya. Ama wallahi ya Rabb, kemudian hamba tersebut yang sudah sampai di bibir neraka berkata kepada Allah, "Demi Allah ya Allah, in kana dhanni bika la hasan." Dugaanku kepadamu baik ya Allah, aku mendugamu baik. Apa kata Allah? "Rudduh," kembalikan wahai malaikat hambaku ini ke dalam surga. "Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi," karena saya sesuai dengan dugaan dia. Dia menduga aku ini bakal memaafkannya, akan memasukkan dia ke surga, sehingga diperintahkanlah malaikat untuk mengembalikannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, selesailah kita untuk hari ini, untuk malam ini. Satu bekal yang harus kita bawa sampai kita meninggal dunia. Dan ini jadi kunci. Jadi berprasangka baik dengan Allah itu tidak bisa di ujung kematiannya baik. Maksudnya, kaget lah husnuzonnya pas nak mati. Tidak semudah itu, Pak. Di ujung-ujung kehidupan kita itu husnuzon makin sulit. Kenapa? Setan itu akan memanfaatkan masa-masa injury time itu sebagai waktu yang paling pas untuk membuat orang itu masuk neraka. Itu kan masa-masa genting itu. Jadi jangan dikira kita mudah, tinggal berprasangka baik, enak juga, gampang kalau mah itu urusannya. Enggak, Pak. Enggak bisa semudah itu seorang muslim berprasangka baik di saat-saat sakaratul maut. Jika di masa sehatnya saja enggak bisa berprasangka baik dengan Allah, apalagi saat sakaratul maut yang mungkin ditambah sakit dadaunya, tanda jantungnya, entah pikirannya, entah lipernya sakit menggerogoti, enggak pikir lagi tentang itu mungkin. Lalu bagaimana caranya Ustaz bisa berprasangka baik kepada Allah di akhir-akhir kehidupan kita? Berprasangka baiklah di masa sehat, maka kita akan bisa berprasangka baik kepada Allah di masa sakit kita. Artinya dari hari ini keluar dari musola soto ini, tidak ada yang keluar satupun dari kita dari musola ini kecuali hatinya sudah meyakini Allah Maha Baik. Allah akan memberikan kita yang terbaik. Yang belum dapat jodoh bakal dapat jodoh yang salihah. Yang hari ini anaknya masih belum bisa diatur, masih bandel, insya Allah jadi wong baik. Yang rezekinya masih sempit, Allah berikan lapang rezekinya. Dan kita husnudzon, negeri ini tahun ini akan diberikan pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.